سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. خرج الوائلي من حديث ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن ابن هاني عن أبي عبد الرحمن الحلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا جمعكم الله عز وجل كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم. قال الوائلي غريب جيد الإسلام. Syukur alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan taufik hidayah, inayah, aneka kenikmatan dan kesempatan kepada kita hingga kita dapat hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin ahibbillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam perjalanan kita dihalau pada mahsyar dengan aneka kondisi, dengan aneka kelakuan, dengan macam-macam keadaan, maka bertajadilah Allah Subhanahu wa taala bersama arasy-Nya dan memerintahkan kepada malaikat untuk turun bersaf-saf, berbaris-baris. Abu Hamid Ghazali dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah beliau mentakwilkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat penghuni langit pertama untuk turun, maka jamaah rahimahumullah yang turun itu berbaris mengelilingi bubuhan manusia lawan jin 10 kali lipat jumlahnya dari yang turun. Jadi banyak para malaikat kemudian Allah perintahkan kepada malaikat penghuni langit kedua, turunan 2 kali juga. Maka jamaah rahimahumullah yang turun berbaris di belakang para malaikat langit pertama tadi itu 20 kali lipatnya pula mengelilingi. Turun lagi malaikat lapis ketiga 30 kali lipatnya pula, sampai dengan para penghuni langit yang ketujuh 70 kali lipat pula. Sehingga jamaah rahimahullah Allah pun berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin lawan manusia, in istata'tum an tanfudu, apabila kalian memang mampu menembus tabusnya, ada harapan. Ya,
Famfuzu, silahkan kamu mengkawal di sini. La tanfuduna illa bisawfan. Buat ikut karena kau mengampus barisan malaikat langsung banyak tadi. Illa bisawfan, kecuali memang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimahumullah, dalam kondisi terjepit macam tu, para manusia tu kada kawal lagi, nang legar tu nak kawal lagi, tak kurung. Sehingga diriwayatkan oleh Al-Wa'ili, Rasulullah SAW membaca ayat Yawma yaqumun nasu bi rabbil alamin. Di hari para manusia itu semuanya berdiri untuk Rabbul Alamin. Terdirian berkata, Jar Nabi, kaifa bikum idza jama'akumullahu azza wa jalla kama yujma'un nubla fil kinanah. Kayak beli di sini buah ikan, membayangkannya nih ketika Allah kumpulkan buah ikan, dan kayak Allah dan kayak kita di sini mengumpulkan anak panah yang dimasukkan ke dalam kantongnya dulu terbuat dari tanduk ujung itu. Jadi jamaah rahimahullah, anak panah masuk dalam sarungnya itu ada seberatan batisnya itu sampak ke tanah, ada seberatan, ada yang terjerinting, ada yang terjerinting. Ngajak Nabi, sebagian buah ikan terjerinting batis, jerinting. Kenapa? Saking rapatnya, saking sesatnya kita berdiri dan dikelilingi oleh para malaikat. Rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Allah, bertajallilah Allah dan memerintah kepada malaikat wal malaku saffan saffa, dan malaikat berdiri berbaris-baris berada. Dan itu jamaah rahimahullah menembus satu lapis pertama aja daratan Allah. Ini puluhan, ratusan lapisannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi tersebut ada kepanasan, ada kehausan, ada kelaparan. Nabi yang pun kita aja telah diumumkan anak berbagi sembako gratis ulang. Bukan bakajalnya orang diumumkan jam 8 dia mulai berbaginya, jam 7 kau sudah tangan. Ini maka Tuhannya itu datangnya itu double time, bujur-bujur tepat waktu. Jam 10 hanya datang, terang membagi sembako tadi. Hanya datang, belum lagi susun, belum lagi macam-macam. Zuhur hanya terbagi. Bayangkan dari jam 7 berdirian, dia pernah tak ajal, akan menangis, ajal ini kuciakan, namun buat lakian preman, saat itu jamaah rahimahullah, kita tuh sudah di tengah-tengah keramaian, kada kawal lagi duduk pian, anak berdongong itu kada kawal lagi. Maka jamaah rahimahullah, nah dalam sudah kondisi itu, baluh liir, baluh liir. Maka jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'arq. Paluhnya manusia itu tergantung amal manusianya itu aja Rasulullah. Keringatnya tuh ada faminhum may yakunu ilal ka'bayn,
ada nang bepaluhan paluhnya itu pian. Dalam riwayatnya ada dua riwayat, paluhnya itu ada bujur-bujur ditarik oleh bumi, jadi dihisap oleh tanah nih. Ada nang kada kawan dihisap, maksudnya kada kawan diserap, sehingga seakan-akan badannya ini memiliki gravitasi sorangan. Mun kita limbui paluh disapu pakai tangan, dikibahakan, sekira gugur teh lakas ke tanah. Ini paluh tabuli kawak sama. Dibagi kita kibahakan, tabuli kawak sama. Saking terbulik kan diserap oleh tanah. Terkumpul nih banyu paluh tadi nang kaya sepatu bot pian. Pakai sepatu bot. Nih, batisnya kayak sepatu lawan paluh. Sampai mata kaki wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Ada batisnya dipikir-pikirkan tatap baik banyu itu terbulik pulang ke batis. Bapaluhan mana sampai ke lintuhun. Wa minhum may yakunu ila haqwayhi. Ada terkumpul sampai pinggang. Wa minhum may yuljimuhu iljama. Malah ya Rasulullah ada yang sampai tinggalan gulung-gulung Allah. Walaupun jamaah rahimahumullah dihiga kita orang kehausan hendak minum, orang kehausan itu biar ngapa aja cairan asal kalau diminum dikinumnya. Eja palui malah aku minum kobokan, tak minum kobokan. Ini asal ada mati kesangkaan aku di sini. Banyak kobokan diminum. Banyak paluh, ayo diminum, tapi kadang-kadang di apa-apain kena. Banyak paluh orang kalau enak dikinumkan supaya menghilangkan dahaga di tenggorokan, gak keluar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jan nabi ikam tubumpal lakai ituna khamsina alfasana la yanzur ilaikum. 50.000 tahun ukuran akhirat. Walaupun bahasa mendirikan pulau sekolahan pun 50.000 tahun dalam ukuran akhirat itu ukuran dunia. 50.000 tahun itu berapa tahun semua? 14 miliar. Kujuran. Rekenakan setahun berapa? Setahun 360 berapa setahun berapa hari? 360 dikali 50.000 kita kasih tahunnya 18 miliar. 18 miliar. 18 juta tahun. 18 miliar juta. Lawas bandar. Sambatannya itu hari menang setahun 2 tahun. Jutaan tahun. Jadi jamaah rahimahumullah di saat itu Allah itu bertajalli la yanzur ilaikum. Allah kada mengherani sama sekali. Kada mengherani. Sehingga Allah itu kan lagi sangkal-sangkalnya terhadap manusia. Yang mana manusia ini jamaah rahimahumullah makin jauh pada Nabi, makin jauh penciptaannya dengan Adam alaihissalam makin kada ingat di diri. Aku yang menciptakan kamu,
Aku yang memberi rezeki ikan, aku yang menjaga kehidupan ikan. Tapi kenapa di sini buah ikan tuh masih aja minta tolong lawan orang, masih aja mengharapkan bantuan orang. Jadi pada saat itu Allah Azza wa Jalla sangat, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Nah, di sini bahasanya adalah rahat mungkinan. Siapa nambuhanikan kau beri bantuan, siapa nambuhanikan kau beri syafaat, subratan tadiya. Hatta para nabi dan rasul, hatta para wali dan para ulama, hatta orang-orang saleh dan juga mereka-mereka yang wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Kalau yang wali yang pandai tadiya aja. Walaupun kadang merasa tersiksa ketika di atas itu, ketika di dalam mauqif tempat berdirian tadi, 6 jutaan tahun itu tadi, para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para mujahidin dan orang-orang saleh, walaupun mereka kadang tersiksa banyak dibanding orang-orang biasa, tapi mereka tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiam dan ada wali pandang sabaratan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu para raja-raja, para pemimpin tak bawah berata yang dahulu waktu di dunia rasa harap, maka pada saat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu ma yunji min ahwali yaumil qiyamah. Bab apa saja yang dapat menolong seseorang pada hari itu, hari yang dimana manzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, hari dimana karena siapapun kalau menolong satu sama lain. Jangan dikira syafaat Rasulullah itu langsung keluar itu ada. Mau langsung keluar ada bertahan, Nabi mengesahkan sampai 50.000 tahun di sini wanita pada bapak. 50.000 tahun menunjukkan Rasulullah pun kebutuhan pada saat itu. Ada yang memberikan bantuan. Nah, bantuan hanya akan didapat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun syafaat asli. Siapa saja? Maka jamaah rahimahullah yang mendapat bantuan langsung dari Allah, yang mendapat pertolongan langsung dari Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslim kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa semasa di dunia pernah membebaskan kesusahan seorang muslim, kesusahan, penderitaan, kepelimpitan orang Islam, Anda boleh sidin limbah haul limbah yang kecopetan sidin umar karena kamu guling sidin, maka sudah check out ke hotel, dari hotel sudah keluar, cuman duit ini habis, lawan tiket-tiketnya pulang dalam dompet itu. Teman dapat sini bapak dahai terus terang melawan kawan. Jadi nama tadi langsung ulun aja kipin kalau saya minta pertolongan lain, ulun aja yang nolong kipin, ulun aja nolong tiket pian, ulun aja nokarakan tiket pian dari Surabaya Banjar, taksinya ulun aja jual. Nah, orang itu
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang kepelimpitan itu dibebaskan, diberikan jalan keluar, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan orang itu juga. Kemudian diriwayatkan dari a'immah para ahli hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu bi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang pada hari itu yazilluhumullah, Allah naungi, Allah berikan perlindungan, Allah berikan layanan VIP, layanannya VIP kepada 7 golongan di sini. Ya Rasulullah SAW, di hari la zilla illa zilluh, pada saat tidak ada apapun bantuan kecuali memang dari Allah Subhanahu wa taala, bantuannya Allah. Tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana masa-masa muda ini orang ketujuh berniat. Di masa-masa di mana masa-masa muda ini tujuannya jamaah rahimahullah masih liar, masih labil, hendak beramil aja, hendak berjalanan aja, hendak berakawanan aja. Tapi pemuda ini jamaah rahimahullah bisa mengelola dirinya untuk tetap di masjid bila azan, bisa mengelola dirinya untuk tetap ke mushola ketika panggilan. Orang asik dengan lagu-lagu K-pop, inya apa aja bergurau. Orang rami dengan lagu-lagu barat, inya asik dengan sintuturan misalnya. Tahu ingin dengan tradisi orang Bahari membaca maulid berjanji. Tahu ingin dengan gaya baca dan tradisi membaca maulid at-tibai selain madhab sih. Jadi jamaah rahimahullah, nih orang ini langsung dapat layanan VIP dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbahu mu'allaqun bil masajid, dan orang-orang yang hatinya terikat karena kawan jauh dengan masjid. Teman-teman karena ke masjid, teman karena ke masjid. Berkelahi mungkin di sana TV ini, mungkin sakal mungkin langsung keluar pada rumah, keluar api yang situ, mana ada lapang gaduh ya. Ada menyebut aku begini pulang sih. Ranai ngomong pasanda tertunduk hak berjalan sini. Hendaklah boleh ke rumah kuikan teh lo udah tiwasilin kan ya Allah sudah mendapadahi sudah mendapadahi sepasal pada di sana tambah panas pula bujur kakak dasar tuhan sini dulu membungkutnya ya Allah di sana makan aja lalu tambah panas saja ini akhirnya kemana lalu pada langgar sudah di sini terpusing lampu ini maka hanya untuk kaum memati lampu itu mulai itu kuncinya udah mau masuk di belakang aja sih ingin berkelumpung di sini di para lawang
Jamaah rahimahullah dapat naungan VIP dari Allah. Khususnya bagi sampai ke Tuhan. Maafkan. Hari Minggu, hari Ahad kayak ini. Apalagi bulan Maulud, rame-ramenya pengantinan sama sini, rame-rame pengantinan. Tapi karena jalannya halus nih, jalan nih, mobil tuh biar berkayak keluarnya. Ya sudah lawan anak, nah kayak orang ini azan kan. Padahal masih seperempat jam lagi azan, sini gelisahnya. 10 menit lagi azan belum keluar juga pada jalan halus tuh. Nah kalau bahaya apa tak boleh dikekalan sih? Picit pang kelakson tuh, jangan dipicit bahaya kelakson. Tinggi ini dasar jalannya halus. Di sini kayak apa lagi? Kau nak boleh ke masjid, ke Darul Ulum. Ayo bahaya kita telepon akan aja Grab, ulun gojek akan jadian. Ayo haji sini, marhaba ojek. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Teringat harus ke masjid. Nah, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di mana kemudian yang ke keempat, dua orang yang saling sayang, saling melindungi karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka terkumpul di jalan Allah. Wa tafarraqa alaih, dan juga terpisah di jalan Allah. Maksudnya seperti ini orang memang saling bantu, saling sayang orangnya, saling memperhatikan di jalan Allah. Terkumpulnya di jalan Allah. Pun kali di masjid, terkumpulnya di langgar. Pun kali di langgar, majlis taklim. Ya lah. Dan itu kejadian. Wa tafarraqa alaihi. Dan orang ini kadang mungkin tak kumpul di jalan, nah bukan jalan Allah. Dibawa kawan, pergi ke kafe, dibawa kawan ke kafe. Sini ini bisa sahabat ngerancang jalan di masjid tadi. Itu sahabat itu kan mungkin tetamu di Habibi di kafe itu kan mungkin. Tujuannya itu tetamunya menteri di masjid, tetamuannya di langgar, ini besar maulita atau majlis taklim itu tidak tetamu belum salim. Biar kita tahapan, nyawa tahu lah majlisnya yang buka guru ini membaca. Jadi jamaah rahmatullah, nih dua orang macam nih dapat layanan langsung VIP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat langsung, bukan dari Nabi, langsung dari Allah Azza wa Jalla. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Kepada satu imam ma'adil, dua pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah Allah, dan ketiga seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, yang keempat dua orang yang saling sayang di jalan Allah, dan kelima seseorang yang diajak oleh lawan jenisnya, zata mansabin wa jamali. Nama lawan jenisnya ini orangnya bungas, memiliki mansabin, pengaruh kuat. Jadi buai siman aneh. Maka lima kelahiran laki, buwal hari Ahad, tulang kesaluan sorangan sini, nang laki kelumpat, tulang sorangan, kali jauh jauh, digagal jam saluan.
tatamu lawan mantan mantan sini waktu SMA bungas terlihat benar raut wajah kedewasaan ng si mantan nih Bu Ai apa langsung membandingkan kalau laki di rumah beli mulainya laki anang ini lembutnya matangnya dewasanya berduit pulang ini berduit ajudannya ini pulang paham sengaja ini diberikan ruang untuk berpandir-pandiran, untuk berdua-duaan. Kita makanan di kuliner kah? Kada jauh, bapak kamu kasihnya aja. Limbah makan di kuliner kemana? Tapi jamaah rahimahumullah, tapi sudah mulai dekat dengan maksiat. Nah, orang itu mampu berucap, udah sini itu sudah ini akhafullah, Allah melihat bangai. Pada saat itu jamaah rahimahumullah sidin tercatat masuk dalam list daftar VIP nya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah belum beri syafaat, sidin sudah mendapatkan syafaat dulu. Kemudian yang kelima, keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Yang keenam adalah seseorang yang selalu bersedekah secara rahasia. Secara rahasia. Sehingga saking rahasianya deh, nang tangan kiri kada tahu apa yang disumbangkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini peribahasa, bukan nang kenyataan. Kadang pian saking nang ada pahamnya, waktu limbah sembahyang Jumat, tangan kiri ini pun digumpal sedikit lawan sejadah supaya jangan melihat di dalam tangan kanan. Tangan kiri sini digumpal sedikit lawan sejadah. Akhirnya digumpal supaya tangan kiri kada melihat apa disumbang oleh tangan kanan. Saking tangan kanan karena kawan mendapat bantuan oleh tangan kiri, ini 10.000 rupiah ini kada berlipat. Jangan orang berantakan mengajalakan melawas dan mengajalakan jangan orang kada jadi rahasia lagi. Kada jadi rahasia. Ada boleh masukkan dalam tong ya. Yang tangan kiri ini tadi sesuai hadis. Ini adalah peribahasa Nabi ya. Maksudnya si ini ketika orang ramai menyumbang sini kelihatan menyumbang. Pun ada sumbangan juga nilainya biasanya halus, kelihatannya halus. Tapi jamaah rahimahullah ketika sidin rahat memang hendak menyumbang, maka orang pada banyak nang tahu. Celengan lewat celengan. Sidin sudah siap di kantong. Ambil sidin duit 2.000-an belum berlipat kena 2.000-an berlipat coba pakai sini sudah masuk dalam. Jadi orang tuh menanggap 2.000 aja, yang dihiga memasukkan 5.000, yang dihiganya lagi memasukkan 10.000, ada yang 20.000, ada yang 5.000, sini jangan 20.000. Waktu Tuhan Pak Haji Marjuan membuka celengan, kalau orang celengan ada 5 Pak. Ternyata 2.000 ini tadi bergumpal lawan 100.000-an isinya. Sudah lancar ketemu orang saudara. Ini contoh aja supaya jamaah rahimahumullah pengertian faha, maka yang menyembunyikan itu dengan cara itu. Bukan dengan cara
menggumpal tangan kiri tadi lawan sejadah dipulun lawan sejadah tangannya menggumpalan cinggonolong gitu. Kenapa? Supaya tangan kiri kada tahu lawan tangan kanan kapan yang disumbang oleh tangan kanan. Gulung tuh. Alhamdulillah memang lecak jadi masjid ini. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, memang itu salah satu teknik supaya apa? Menjaga hati kita menyumbang ketika kita memasukkan sumbangan itu tadi. Orang melihat 2000 aja, buruk pulang. Tapi pun dalamnya 100 ribuan rangkaian. Nah itu paling bagus. Orang ini mendapatkan kesempatan masuk daftar VIP, layanan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari tersebut banyak yang tersiksa tanpa ada seorang pun mendapatkan syafaat. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallahu khalian fafadat aynahu, seseorang yang ingat kepada Allah, punya orang aja sih dimunculkan, ingat lawan Allah, ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan jalan hidup Islam yang diridhoi Allah ini, ingat dengan Rasulullah, ingat dengan perjalanan hidup yang panjang akan diminta pertanggungjawaban. Tetangis yang miskin, tetangis. Pun masalah hutang, tetangis ini. Pun masalah berlukaan, tetangis ini. Masalah garing akun nih, tetangis ini. Cuma apabila menggandang lawan Allah, kebaikannya Allah Azza wa Jalla, sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya Allah nih. Ya Allah baikannya biar lawan ulun pian beri kehidupan, ulun pian beri rezeki ini, beri rezeki itu, berikan kesempatan ini, pian berikan kesempatan itu, pian mudahkan ini, pian mudahkan itu. Sementara ulun ya Allah subhan benar kada kawan balas segala kebaikan pian tetangis orang. Maka jamaah rahimakumullah, orang ini pun ketika air matanya meleleh melintas pipi sini, masuk nama sini dalam daftar VIP ya Allah Subhanahu wa taala. 7 aja sini, 7. Makanya kalau semasa kita hidup, munkawa kita masuk dalam kelompok salah satu dari 7 ini, barang karena kawan berkata. Karena inilah jamaah rahimahullah yang dapat membantu kita sebelum syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan. 50.000 sanah, 50.000 tahun makna. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa orang tua kita, anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu limpahkan taufik hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita dapat selalu beribadah kepadanya hingga tetap usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita yang kumpul di majelis ini Allah kumpulkan di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi maaf bila taufiq wal hidayah wa tawfiq inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Apa hikmahnya dalam sholat bagi laki-laki disuruh mengambil shaf yang afdal di sebelah kanan, sedang perempuan yang afdal di sebelah kiri? Apa-apa kebaikannya sebelah kanan dan di kiri tadi? Jadi afdal shaf bagi laki-laki itu adalah awwaluha, di mukanya, paling muka, shaf awal. Adapun
sejelek-jelek saf bagi laki-laki adalah akhir, saf nampak belakangan. Bagi perempuan afdal saf adalah akhirnya, paling belakang, dan paling jelek adalah awwaluha, yang paling muka. Jadi paling bagus tuh ibu-ibu tuh mata belakang, mana safnya. Ini masalah kiri dan kanan Ustaz, bukan muka belakang. Ya masalah kiri dan kanan. Maka jamaah rahimakumullah, ada pun masalah kiri kanan ulun diberi banyak ingatan tentang afdalnya kiri atau afdalnya kanan. Tapi dahulu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sembahyang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kanak sedikit atau Anas bin Malik ingat. Jadi si kanak ini ditarik Nabi ke posisi ke arah kanan jadi. Nah itu benar ya, nama orang lakian mengkawa sebelah kanan, bunyi berdua. Membinian Pak Ustaz, ya sebelah belakang kiri sini. Nah contoh itu benar rasa seingat ulun ada fadilahnya bagus mana kanan dan kiri. Maksudnya itu hikmahnya kada tahu. Yang jelas ulun hanya apabila berimaman adalah lawan anak, ulun tariknya anak sebelah kanan, otak ulun langsung terproses Nabi nangka itu Pak. Gitu. Nabi nangka itu. Ada pun fadilahnya karena ashabus shimal, ashabul yamin, ulun kada keganaan. Ala kulli hal ittiba'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa pakai Rasulullah. Niat menuntut ilmu mudah-mudahan sampai ke mati, cuman guru dan tempatnya kada istiqamah. Misalnya sudah lawas dana di satu tempat atau di tempat-tempat lain, entah karena bertimbul nah cuma tetap saja ilmu, tapi tempat dan guru yang berbeda. Apa itu masih istiqamah menuntut ilmu namanya? Terima kasih. Menuntut ilmu itu kada hanya satu guru. Karena istilah berguru dan satu guru itu mengambil tarbiyah dengan murabbi mursyid. Nah itu satu guru dengan satu guru saja. Tapi kalau belajaran taklim yang kayak ini, taklim yang kayak ini, biar bebas. Kaina guru ini malam ini, guru yang itu malam selanjutnya. Karena di majuhur guru yang ini pula kan. Siapa yang kuat? Limbah tutup majelis taklim pagi ini, dia sudah berpikir malam Senayan, namanya guru ini. Malam Senayan perairan, banyak perairan majelis malam Senayan ini. Takwa ya. Malam Senayan setelah saya takwa. Malam sudah berencana dia. Itu sudah termasuk orang yang kelompok menuntut ilmu. Walaupun gurunya beda-beda. Guru lain gurunya di masjid itu berhalangan hadir, diganti lawan orang lain. Termasuk istiqamah, masih termasuk istiqamah. Karena kita masih dalam menuntut ilmu, beda lawan tarbiyah. Didikan murabbi mursyid. Didikan murabbi mursyid ini beda biar lawan guru biasa. Kalau guru biasa yang boleh menyerah, kenapa boleh menyerah? Tapi kalau dengan murabbi mursyid jangan sama sekali menyerah. Nah, jadi kalau dengan guru biasa, guru ustaz biasa nak kayak ulun adalah biar ada sesuatu yang kada cocok gitu nah. Pian boleh menyerah. Kenapa Pak? Malah kalau seandainya pian melihat ulun dalam kemaksiatan, wajib pian menegur, jangan boleh menjarakan. Beda dengan murabbi mursyid. Nah, kalau murabbi mursyid biasanya pian agak nyeleneh dikit. Dituntut untuk dia memproses di otak ini, membiarkan proses di otak. Itu biasanya murabbi mursyid melatih bukan hanya ilmu pengetahuan tapi tingkat kebijaksanaan.
Gitu semalam tuh lo mengesahkan mungkin di KFC apa di KFC murid bertiga di pengajian zuhur dengan murid bertiga ini membawa kitab empat sebelah tangan si murid membawa kitab 4, 2 buah di tangan kanan, dua butir piring ada sebelah kanan, 2 butir sebelah kiri, ada betas, mungkin ada betas. Murabbi mursyid ini membawa makanan di mana? Di KFC. Ada 2 orang ada KFC di sini. Jadi nak kelubut murid inilah ketapihan. Siku pakai gamis kalau gosok pulang. Asa supan masuk ke KFC nang raat jam makan siang itu kan banyak para pegawai, banyak penampuhan mahasiswi, banyak penampuhan pejabat tadi. Di bawah sini oleh murabbi ini tadi. Kita sebagai murid boleh menyetir mengapa guru di bawah sini berdiam saja. Itu adalah jamaah rahimahullah salah satu dari program didikan sini, melatih kebijakan sini, kebijakan kita, melatih keluasan kita dalam bersikap yang tidak keluar dari syariat. Masuk via KFC itu hipok banget, tersisa ada di ujung situ, ada di ujung tengah-tengah 4 buah kursi, nah di sini udah situ. Jadi jamaah rahimahullah suruh sidin dudukan kan gampang, murid bertiga orang bisik jadi jam murid kita nih duduk ya, orang duduk pesan nikah masing-masing. Tapi ya, si pengomosan. Ngarang KFC itu dia mejanya halus, yang maka makan tapi membawa ceper-cepernya belum dibawa. Ini seukuran ceper, yang mejanya itu seukuran bakinya itu bersubarangan. Jadi jamaah rahimahumullah ketika baki cepernya tadi diangkat di atas meja langsung full. Bapak berhadapan. Wadah guru itu juga, guru mengasah juga. Pertanyaannya, di mana kitab? Itu kadang-kadang murabbi mursyid mementes muridnya keluasannya dihadap ketika itu mana dipaham ada ketulahan, ada adab, ya benar. Anda di kepala bungulan, ada bungol lah, tertawaan membuat pegawai itu makin berapi makin sinting jawabannya. Ya kalau unjuk kumpulkan kawan zalim pula kawan kadang mau makan. Unjuk luar bukuan bungulan ini ketulah berada di Mesir sini jauh di Mesir sampai daftar dia. Jadi jamaah rahimahullah itu jenis murabbi. Tapi kalau ustaz, guru, muallim biasa, apa-apa biar ikhtilaf sedikit. Ikhtilaf pendapat. Ikhtilaf pendapat. Misal rahat sendiri sembahyang, Allahu Akbar. Limbah tahiyat awal pada rakaat kedua sehingga makan takbir intiqal. Ada pihak Allahu Akbar keganangan dia. Kenapa sih kalau angkat takbir? Pada rakaat naik ke rakaat ketiga gitu. Pada kamu takbir. Kenapa ya sini? Nah, kayak ada ikhtilaf ini kenapa sih sedikit kenapa? Dengan guru. Tapi kalau murabbi mursyid,
mun kawabin ditahani yang jangan netera. Wallahu a'lam bishawab. Wal tawalla. Yang mana kalau jika berlaku orang tua atau yang kurang baik kan ada ilmu pembangkang itu. Misalnya kan orang tua itu lebih misalnya membuang waktu atau melihat jawaban yang terbaik kan. Karena ada nonton orang tua kan ada kencing berdiri ya, anak kencing berlari kan. Guru kencing berdiri, kencing berlari. Jadi jamaah rahimahullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sebenarnya kita itu pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita pilih, termasuk dengan anak, termasuk dengan istri. Namun jamaah rahimahullah, hakul yakin, setiap kuitan itu menghendaki yang terbaik kepada anaknya. Hakul yakin. Kadang pernah ada seorang kuitan menghendak anaknya ini berkelakuan nakal kayak kuitannya, dendam. Hantar kuitan yang preman sekalipun hendak pada anak ini soleh. Hendak pada anak soleh, cuma dalam kesehariannya bagi masalah mencontoh kakak tuh dia kada kau dipadahinya, ini dicontohkan aja. Kakak itu kan bisa dipadahi, mau dipadahinya nggak itu jadinya. Cuman kalau kita berikan contoh, bangun guling jam sekian, mandi jam sekian, puasa Sabtu jam sekian, ya mencontoh kuitan. Hatta jamaah rahimahullah mau kuitan itu memang rajin sampai pagi menyapu rumah. Kan menyapu rumah itu kan sapu tuh pegatuk-gatuk batis meja tuh tak pakai abu tai kan mau dibikin kayak bercatok-catok tuh karena menyapu yang dihiga rawi tak itu si kakak bila ada mendengar suara kletak-kletak orang-orang bersesapu itu di waktu pagi, ini rasa kadangnya, rasanya kurang. Ini sapu. Tapi kalau seandainya kita ternyata mencontohkan, sebenarnya kan ada mencontohkan. Kita sebenarnya kadang mencontohkan pada baik dasar apa? Pasti. Tapi jamaah rahimahullah al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang kuitan kita lihat di saat imannya lemah-lemahnya, tengah 2 bulan dengan diberi rumahnya jatah deh. Ini jamumannya enggak ada dari mungkin kalian beri duit. Mas kadang menyamai mamanya juga pernah beri duit tentang sampingan diberi mamanya itu balasan tadi. Akhirnya sirik tadi memuaskannya dengan melihat keadaan baik, keadaan bagus bagi syariat. Sekalinya si anak terbuka. Ini jamaah rahimahullah memang agak berbahaya karena akan merubah kepribadian si anak. Walaupun sekali aja melihat itu dan efeknya bertahun-tahun, mungkin sampai dia dewasa. Makanya kita tuh kawan tuh berhati-hati manapun kalau ternyata kita terjadi juga, minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Itu tadi. Jadi memang kita sebagai orang tua kadang berharap anak itu rusak cuman kita juga kadang mencontohkan kadang baik kepada anak, kadang juga. Hanya saja di saat-saat tertentu kadang-kadang kita walanya al-insan khata' wa nisyan. Kita hendak anak kita lemah lembut, tapi kebujuran saat itu sakal mana kita namanya memamai dia, anak-anak jangan melihat dia. Mencontohnya lawan adiknya, lawan kawannya, memamainya
pas banget gaya dia. Saat itu jemaah rahimahullah, kita tercontohkan, bukan mencontohkan. Kalau mencontohkan kan secara sengaja, kita tercontohkan. Maka jemaah rahimahullah, ketika kita mengalami hal tersebut, mintalah ampun kepada Allah, beristighfarlah dan berharap Allah menghapus memori dan kalian dalam pikirannya, dan berharap Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan akhlakul karimah dalam pikirannya. Nah, itu tadi. Jadi kalau sahabat kita mencontohkan kepada anak, kayaknya kada dapat. Hanya saja kita contohkan. Itu pun kita umumnya ada saja. Karena nalarnya orang tua sejati selalu mengharapkan, menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yastami'u fi ridaka wa la tudillna waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asafta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma يسر لنا القادر الذي تلقاه المدينة بعد الحج والعمرة بجاه نبينا رسول الله، وليسر وتؤسر بالتوبة خير القناة في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.